dari jurusan manajemen Universitas Erlangga. Jadi pada kesempatan ini saya melakukan wawancara sebagai bagian dari tugas tengah semester mata kuliah bisnis internasional. Maksud dari tujuan wawancara ini untuk memahami bagaimana kegiatan bisnis internasional dijalankan, khususnya yang berkaitan dengan layanan kegiatan internasional seperti pengurusan keberangkatan, layanan umroh dan haji, dan perjalanan luar negeri lainnya. Informasi ini akan digunakan sebagai bahan observasi dan laporan tugas UTS. Nah, langsung saja. Di sini ada pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana Muhammad Nabila International Tour dan Travel menentukan jenis layanan haji, umroh, dan tur internasional yang ditawarkan agar sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan jamaah? Ya, makanya kita bikin paketan umroh ya, setiap bulan itu kan berbeda-beda, ada yang 9 hari, ada yang 10, ada yang 12. Artinya kita sesuaikan dengan promo ya, karena kan setiap paket itu berbeda harganya. Yang termurah kan di paket 9 hari, kemudian ya ada 10 hari, kemudian ada yang 12 hari. Kita juga kan melayani pemberangkatan haji furoda ya, jadi langsung berangkat, dibayar tahun ini langsung berangkat kalau haji furoda itu. Kalau haji furoda dan haji plus pastinya beda. Kalau haji furoda kan langsung berangkat, kalau haji plus kan nunggu dulu 5 tahun berapa tahun gitu, 5 sampai 7 tahunan kan. Untuk pertanyaan keduanya, negara atau destinasi internasional mana aja yang paling diminati oleh jamaah manapun peserta tur, dan apa pertimbangan utama travel dalam memilih serta merekomendasikan tujuan tersebut? Karena kita Mekah umroh, maka ya Mekah dan Madinah pastinya kan, ke Mekah ya. Kalaupun ada city tour ataupun ini gitu kan, kadang kita ke Turki, ke Dubai ataupun ke Cina gitu kan. Tapi emang fokus kita ya umrohnya ya. Umrohnya itu tadi yang 9, 10 atau 12 hari gitu. Jadi ada paket yang enggak sama tur gitu, cuma umrohnya aja? Ada, makanya ada juga yang khusus umrohnya aja gitu kan. Kadang jamaah ya hanya pengen fokus umrohnya aja, itu bisa. Sama sekalian kunjungan ke luar negeri itu bisa. Terus pertanyaan selanjutnya, bisakah dijelaskan bagaimana alur lengkap proses pendaftaran hingga keberangkatan jamaah haji atau umroh di Muhammad Nabila International Travel, termasuk tahapan administrasi, persiapan dokumen, dan pembinaan? Jadi kalau kita mau umroh, syarat pertama kan kita harus punya paspor ya. Nah, paspor ini bagi yang belum punya kita bisa bantu urus gitu kan. Karena sekarang pembuatan paspor itu kan e-paspor atau elektrik ya, jadi elektronik. Jadi daftar online dulu, nanti baru si calon jamaah ini foto ke imigrasi ataupun apa yang disediakan oleh imigrasi. Nah, selain itu jamaah ini juga harus melengkapi persyaratannya seperti vaksin ya, vaksin meningitis ataupun polio gitu kan. Nah, kalau visa itu kita travel yang ngurus semua, jadi kalau visa, tiket pesawat, hotel, makan dan sebagainya itu tanggung jawab semua dari travel. Kalau paspor dan meningitis itu di luar biaya yang disetorkan oleh jamaah ke travel ya. Selanjutnya, partner luar negeri seperti hotel, catering, agen lokal, atau maskapai apa yang bekerjasama dengan Travel Muhammad Nabila Internasional, dan bagaimana travel memastikan kualitas serta ya. Kalau kita pesawat biasanya kan pakai Garuda, karena kita melihat dari kenyamanan. Kadang juga Saudi Airlines gitu kan, atau kalau ada yang pakai murah kita bisa pakai Lion Air. Kalau hotel ya kita minimal di hotel bintang 4 ataupun bintang 3 lah di Mekah dan Madinahnya. Nah, itu biasa kalau untuk makan ya kita sudah include dengan biaya yang di hotel ya gitu. Selanjutnya, apa saja tantangan terbesar yang biasanya muncul saat mengurus keberangkatan ke luar negeri, khususnya untuk haji dan umroh, dan bagaimana travel menanganinya agar jemaah tetap merasa aman? Ya, lalu
paling kadang tantangannya itu yang paling itu jadi mungkin paspor ataupun ya emang paling banyak ya paspor ya, karena emang mayoritas banyak juga di Indonesia gitu kan yang agak kesulitan ketika pembuatan paspor, terutama emang yang nikahnya itu tanda petik mungkin ya nikah secara agama, karena mereka kan tidak punya buku nikah, sedangkan kan untuk pembuatan paspor itu kan harus ada buku nikah gitu. Dalam hal biaya perjalanan, bagaimana Travel and Tour Muhammad Madinah International menjaga transparansi harga paket agar jemaah memahami apa saja yang sudah termasuk maupun belum termasuk dalam biaya tersebut? Ya, setiap jamaah yang daftar biasanya kita akan jelaskan. Misal paket 12 hari biayanya 27 sampai 30. Nah, itu dijelaskan apa aja mereka yang dapatkan ataupun yang di luar biayanya. Yang pasti yang udah pasti ya biaya itu hanya di luar biaya paspor ataupun ini vaksin ya. Selebihnya ya itu semua udah termasuk ke dalam biaya yang jamaah setorkan ke travel ya. Koper atau laki-laki itu kain ihram, kalau perempuan itu dikasih mukena nantinya gitu kan, makan selama kegiatan, konsumsi, kemudian bus, atau kadang kita juga ada kalau nggak bus ya kita naik kereta cepat di Mekahnya ke Madinahnya gitu kan gitu. Selanjutnya, dokumen atau persyaratan apa yang biasanya paling membingungkan jamaah saat akan berangkat, dan bagaimana travel membantu mempermudah proses pengurus? Ya tadi paspor, makanya kita bantu pembuatannya gitu kan, supaya si jamaah ini tidak kerepotan gitu kan, apalagi orang-orang tua yang kan mungkin untuk bikin paspor secara online agak kesulitan, makanya kita ada bantu dan sebagainya gitu. Bagaimana travel mengantisipasi resiko perubahan jadwal, keterlambatan penerbangan, atau kendala di negara tujuan, serta apa langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan perjalanan tetap berjalan lancar? Nah, kalau itu kan kita biasanya udah booking tiket pesawat ataupun hotel dari jauh-jauh hari ya, sehingga emang udah ada kepastian tanggal pemberangkatannya, walaupun mungkin ada perubahan jadwal nggak terlalu jauh dari tanggal yang sudah ditentukan biasanya, tapi kalau sejauh ini emang nggak ada, ya belum ada, mudah-mudahan nggak ada gitu kan, nggak ada kendala seperti itu. Kita biasanya sesuai dengan tanggal yang sudah diinfokan ke jamaah biasanya. Selanjutnya, apa saja fasilitas atau keunggulan tambahan yang ditawarkan Travel and Tour Muhammad Madinah International untuk menarik minat jemaah dan peserta tur, seperti city tour, hotel lebih baik, atau pembimbing pengalaman? Ya, yang pasti kan kita ingin jamaah ini santai, kemudian khusyuk di ibadah, makanya kita ada mutawif yang namanya mutawif atau pembimbing ibadah di sana gitu kan. Selama di perjalanan pun mereka akan dibimbing, kemudian istilahnya diarahkan dan sebagainya oleh mutawif dan tour leader kita nanti di sana. Jadi jamaah tinggal menyimak ataupun mengikuti arahan dari mutawifnya ya. Gitu. Jadi mutawifnya itu udah lama? Udah. Jadi kita ada mutawif yang standby di sana ya, udah yang sering ke travel kita, jadi udah terbiasa, udah kerjasama. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana pandangan Travel and Muhammad Madinah International terhadap peluang dan perkembangan permintaan perjalanan haji, umroh, dan tur internasional di wilayah ini, serta apa rencana travel untuk meningkatkan kualitas layanan? Yang pasti umroh itu banyak peminatnya karena melihat lamanya antrian haji ya, makanya ya umroh salah satu jalan masyarakat muslim itu untuk berkunjung ke Baitullah. Tentunya kan kita ke depan yang meningkatkan pelayanan, fasilitas buat jamaah supaya lebih nyaman, mungkin ya pasti ke depan ya biaya juga terjangkau gitu, supaya masyarakat muslim bisa beribadah ke Baitullah. Mungkin cukup itu saja. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada
yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber. Sama-sama.